Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fen Bagus Saputra dengan NIM G.311.20.0061. Hari ini saya ingin menjawab soal UAS komunikasi massa yang telah saya catat di hebo saya. Oke, pertanyaan nomor 1. Menurut saya, berbagai kalangan baik politikus, akademisi, dan aktivitas sipil mengkritik pemerintah terkait ketidakjelasan penanganan wabah COVID-19 yang kemudian menjadi pandemi. Upaya Presiden Pak Joko Widodo mengumumkan 2 pasien pertama yang positif COVID-19 pada awal Maret justru menjadi sasaran kritik karena informasi yang tidak akurat dan identitas korban yang terungkap. Kemudian, klarifikasi yang diberikan oleh pejabat negara setingkat menteri atau staf khusus presiden ternyata menunjukkan kelemahan koordinasi dalam komunikasi lembaga eksekutif. Pak Jokowi akhirnya menunjuk seseorang juru bicara yang menjadi pintu utama komunikasi resmi pemerintah. Namun, ada hambatannya dalam menyampaikan komunikasinya, yaitu karena sebagian publik sudah tidak mempercayai informasi dari pemerintah dan memilih sumber informasi lain dari internet, terutama sosial media yang justru menambah kesimpang siuran. Lanjut pertanyaan yang kedua, media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam sirkulasi informasi terkait wabah COVID-19, baik antara satu daerah ke daerah lain maupun antara satu orang ke orang yang lain. Itu artinya peran media massa merupakan suatu hal yang vital dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Media massa memiliki fungsi seperti dua sisi mata pisau. Satu, sisi positif jika digunakan dengan baik, dan sisi yang lain bisa menjadi negatif jika berita yang disebarkan merupakan berita yang hoax. Jadi, informasi yang diberikan oleh media massa benar-benar harus valid karena dapat membantu masyarakat agar mengetahui mengenai wabah COVID-19 ini. Selain itu, informasi yang disebarkan juga bisa membantu pemerintah untuk membuat data statistik penyebaran orang-orang yang sudah positif terkena COVID-19, sehingga dapat lebih berhati-hati bagi masyarakat setempat yang tinggal di daerah tersebut. Adapun dengan adanya media massa juga bisa membantu pemerintah dalam penyebaran informasi tentang wabah COVID-19 ini agar lebih cepat, akurat, dan percaya. Jadi, media massa ini sangat bisa membantu pemerintah, yaitu dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat di beberapa daerah agar mendapatkan data mengenai daerah yang sudah terkena wabah COVID-19. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jadi, menurut saya, pemerintah sudah bisa menerapkan etika komunikasi yang di dalamnya terdapat empati. Karena etika komunikasi empati juga bisa diterapkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 untuk menjangkau masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan media sosial. Tidak dapat dipungkiri, media sosial seperti Twitter dan Instagram menjadi sarana komunikasi yang cukup efektif di era digital ini. Lanjut pertanyaan nomor 4. Jadi, dengan cara memberikan kabar terkini mengenai virus COVID-19. Meskipun banyak orang yang pada akhirnya bosan dan menghindari berita seputar virus corona, pada dasarnya, berita-berita terkait virus ini cukup penting untuk diketahui. Anda tidak perlu khawatir, media bukannya ingin menakut-nakuti Anda dengan berbagai hal yang dikabarkan. Anda hanya perlu lebih waspada, misalnya ketika media massa menyebarkan
peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan seperti misalnya di daerah Jakarta. Maka orang-orang dari kota lain yang hendak mengunjungi ibu kota Jakarta dapat mengurungkan niatnya sementara waktu. Demikian pula warga Jakarta juga bisa lebih berhati-hati dan melakukan berbagai protokol kesehatan yang diwajibkan dengan lebih baik lagi. Oke, yang terakhir, dalam kesimpulan saya ini terdapat saran untuk pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan langsung secara transparansi, bijak, dan tepat sasaran. Karena saat di lapangan ditemui banyak rumah tangga yang rentan bencana, seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah harus mendata ulang sasaran bantuan agar terdistribusi secara tepat. Kedua, untuk rumah tangga yang rentan bencana mampu bersikap bijaksana dalam menanggapi COVID-19 untuk bisa bertahan di saat ekonomi mengalami krisis. Memanfaatkan kesempatan yang bisa dijadikan sumber penghasilan selama COVID-19 agar ekonomi tidak semakin buruk serta mendukung pemerintah dalam pemberantasan pandemi dengan mematuhi segala protokol kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Pesan dari saya, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk makan. Dan terima kasih sudah menonton.